Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kristal Mary Kirana Mait, dengan NIM 220211060356. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan topik yang berjudul meningkatkan minat belajar secara daring menggunakan metode virtual reality. Dengan latar belakang, pembelajaran menggunakan teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Salah satu teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah virtual reality atau VR. Virtual reality adalah teknologi yang menghasilkan lingkungan digital yang menyerupai dunia nyata dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan tersebut. Dengan berkembangnya teknologi digital dan akses internet yang semakin luas, pembelajaran daring telah menjadi bagian integral dari pendidikan modern. Virtual reality atau VR menawarkan potensi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, imersif, dan menarik. Dengan VR, siswa dapat merasakan materi pelajaran dengan cara yang tidak mungkin dilakukan melalui metode konvensional, seperti melakukan eksplorasi dalam lingkungan virtual atau berpartisipasi dalam simulasi interaktif. Rumusan masalah yang pertama, apakah dengan penggunaan metode virtual reality dapat meningkatkan minat belajar siswa secara daring? Yang kedua, metode apa yang paling tepat oleh para pengajar agar dapat lebih dipahami oleh para siswa secara daring? Dengan tujuan penelitian yang pertama adalah mengevaluasi sejauh mana penggunaan metode virtual reality dalam pembelajaran daring dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, ada meningkatkan minat belajar para siswa secara daring saat proses pembelajaran dilakukan. Manfaat penelitian dengan adanya metode pembelajaran daring secara virtual reality ini diharapkan memiliki beberapa manfaat seperti meningkatkan minat belajar siswa dengan memperkenalkan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif melalui penggunaan teknologi virtual reality. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan teknologi virtual reality dalam konteks pendidikan, serta tantangan dan peluang yang terkait dengannya. Tinjauan pustaka, dengan berkembangnya teknologi dan informasi, maka media pembelajaran berperan penting untuk membantu dalam proses belajar mengajar. Sehingga seorang pendidik bisa memanfaatkan media pembelajaran yang mulai berkembang untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi agar proses belajar mengajar lebih mudah dilakukan. Oleh Sapria 2019. Media sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran mempunyai fungsi sebagai sarana berkomunikasi nonverbal. Sebagai salah satu komponen sistem, berarti media mutlak harus ada atau harus dimanfaatkan di dalam setiap pembelajaran oleh Magdalena et al. 2021. Masa pandemi yang terjadi pada 2020 membuat pembelajaran dilakukan secara daring atau online, sehingga platform atau media belajar daring menjadi sangat penting untuk dikuasai dan implementasikan baik oleh para guru dan siswa. Oleh S. Aryatama et al. 2021. Media pembelajaran menggunakan virtual reality menjadi salah satu solusi alternatif untuk memberikan praktik belajar yang baru dan menyenangkan bagi siswa oleh Aryatama et al. 2021. Kita masuk pada metodologi penelitian. Jadi metodologi yang diuraikan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga termasuk dalam metode campuran atau mixed methods. Yang pertama adalah pengumpulan data awal. Melakukan survei atau wawancara dengan siswa dan guru untuk menilai tingkat mana minat belajar mereka sebelum pengenalan virtual reality. Yang kedua ada menilai kemampuan teknologi dan kesiapan infrastruktur di sekolah atau institusi yang terlibat. Yang kedua, pemilihan sampel. Memilih kelompok siswa yang mewakili berbagai tingkat minat belajar dan latar belakang pendidikan dan menentukan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
Yang ketiga ada desain pembelajaran virtual reality. Mengembangkan atau memilih konten pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada dan cocok untuk platform virtual reality. Menciptakan lingkungan virtual yang menarik dan sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan. Yang keempat ada implementasi. Memperkenalkan penggunaan teknologi virtual reality dalam proses pembelajaran kepada kelompok eksperimen dan memastikan pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang cermat selama sesi pembelajaran virtual. Yang kelima ada pengumpulan data pasca implementasi. Menggunakan survei, tes, atau observasi untuk menilai perubahan dalam minat belajar siswa setelah menggunakan teknologi virtual reality dan membandingkan hasil dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan teknologi tersebut. Yang keenam ada analisis data. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi apakah virtual reality telah meningkatkan minat belajar siswa dan menggunakan metode statistik yang sesuai untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketujuh ada interpretasi dan kesimpulan. Menafsirkan temuan dan mengidentifikasi implikasi praktis dari penggunaan teknologi virtual reality dalam meningkatkan minat belajar dan membuat kesimpulan tentang efektivitas metode tersebut dan saran untuk pengembangan selanjutnya. Lalu yang ke-8 ada pelaporan hasil, menyusun laporan penelitian yang mencakup semua langkah metodologi, temuan, interpretasi, dan rekomendasi, dan berbagi hasil penelitian dengan pemangku kepentingan seperti guru, administrator sekolah, dan pengembangan teknologi. Kita masuk pada draft rancangan antarmuka atau UI. Yang pertama ada halaman utama yang berisi header dengan judul aplikasi atau platform, tombol untuk masuk atau mendaftar, pilihan untuk memilih mata pelajaran atau topik pembelajaran, dan sekilas informasi tentang teknologi VR dan cara penggunaan dalam pembelajaran. Di sebelah sini ada contoh tampilannya. Ini merupakan halaman utama dari aplikasi atau platformnya. Lanjut ke dashboard siswa. Dashboard siswa ada profil siswa dengan gambar dan informasi pribadi. Kedua ada daftar mata pelajaran yang menunjukkan konten yang dapat diakses. Dan yang ketiga ada tombol untuk mengakses pengaturan dan bantuan. Sini merupakan tampilannya. Ada dashboard siswa, profil dengan gambar dan informasi pribadi, dan daftar mata kuliah yang dapat diakses di sini. Dan tombol untuk mengakses pengaturan ada di atas dan bantuan bisa menghubungi kami, bisa klik itu. Jadi itu merupakan dashboard siswanya. Lalu kita masuk ke interaksi. Ada sarana untuk berkomunikasi dengan guru atau sesama siswa dalam lingkungan virtual. Jadi pada aplikasi ini atau platform ini ada sarana seperti ini message and chat. Itu bisa kita lakukan interaksi atau berkomunikasi dengan all teachers atau all students sesama siswa. Kita bisa bebas untuk memilihnya. Kita bisa cari namanya di sini dan kita bisa melakukan interaksi melalui chat di situ. Jadi itu merupakan interaksi pada aplikasi ini. Dan next, kita masuk pada pengaturan. Yang pertama ada opsi untuk mengatur preferensi pengguna seperti suara, bahasa, atau tampilan, dan pilihan untuk pengatur tingkat kesulitan atau menyesuaikan pengalaman pembelajaran, dan tombol untuk keluar dari aplikasi atau platform. Jadi di sini ada tampilan pengaturan, ada profil dari siswa yang tersebut, bisa klik di sini. Lalu kita bisa atur suara, bahasa, atau tampilan. Ada pilihan di sini. Dan kita bisa memilih untuk mengatur tingkat kesulitannya. Dan ini ada tombol logout atau keluar dari aplikasi atau platform. Jadi sekian presentasi tentang eh, meningkatkan minat belajar secara daring menggunakan metode virtual reality dari saya.
Sekian dan terima kasih.